persenjataan nuklir umat manusia mampu menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. Bahkan lebih dari itu. Mungkin sudah saatnya kita membuangnya jauh-jauh. Kita mungkin ingin menghuni planet lain di masa depan. Lalu, bagaimana dengan bintang terdekat kita? Berapa banyak nuklir yang bisa kita lempar ke matahari? Berapa harga yang harus dibayar untuk misi ini? Dan bisakah kita secara tidak sengaja menghancurkan satu-satunya sumber cahaya matahari? Dan inilah bagaimana jika menjatuhkan nuklir di matahari. Matahari sebagian besar terbuat dari hidrogen dan helium. Suhu dan tekanan di pusatnya sangat tinggi. Begitu tinggi sehingga atom hidrogen menyatu dan menjadi helium. Proses itu melepaskan sejumlah besar energi yang menggerakkan matahari. Ini dikenal sebagai fusi. Dan tahukah kamu apalagi yang menggunakan fusi untuk meningkatkan kekuatan? Nuklir? Itu benar. Kebanyakan senjata nuklir modern mendapat energi destruktifnya dari fusi isotop hidrogen. Inilah sebabnya mengapa bom ini sering disebut bom hidrogen atau bom fusi. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan kehabisan hidrogen dan mati. Matahari yang mati adalah kabar buruk bagi bumi, yang juga akan mati bersama bintangnya. Jika manusia berhasil bertahan selama itu, kita akan mencari cara untuk menjaga agar matahari tetap menyala dan berfungsi. Dan jika kita juga masih tertarik untuk menyingkirkan bom fusi hidrogen yang merusak, bisakah kita melakukan nuklir pada matahari dan menghidupkannya kembali? Hal yang pertama, kita perlu mengumpulkan setiap nuklir di planet ini. Ini tidak mudah karena 9 negara yang diketahui memiliki senjata nuklir sangat curiga terhadap satu sama lain. Namun jika pilihan lainnya adalah jaminan kematian satu-satunya matahari kita, maka mereka mungkin bersedia menyerahkan senjata pemusnah massal mereka demi tujuan tersebut. Kamu mungkin bertanya-tanya, seberapa besar persenjataan umat manusia? Setidaknya 13.000 bom nuklir berukuran besar. Masing-masing memiliki daya ledak minimal 100 kiloton dinamit. Amerika Serikat sendiri diperkirakan memiliki 650 bom yang 60 kali lebih kuat dari bom nuklir yang dijatuhkan di Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Jika kamu mengawasi operasi peledakan ini, kamu harus sangat berhati-hati. Lagi pula, kamu pasti tidak ingin mengalami ledakan mendadak. Jika semua bom fusi ini meledak, ledakan tersebut akan menyebabkan begitu banyak puing-puing yang terlempar ke atmosfer, sehingga memicu musim dingin nuklir. Hal ini dikarenakan sinar matahari tidak akan mampu mencapai permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh suhu di seluruh dunia yang berada di bawah titik beku, kehancuran ekosistem, dan dampak nuklir. Kecelakaan ini akan menghancurkan semua makhluk hidup, manusia, dan juga hewan. Dalam upaya menyelamatkan matahari, umat manusia dapat menghalangi dirinya dari semua sinar hangatnya. Cukup ironis bukan? Jadi ya, kamu harus menanganinya dengan hati-hati. Selain itu, kamu harus mempertajam keterampilan penggalangan dana. Jika nuklir modern memiliki massa yang mendekati massa yang dijatuhkan di Nagasaki, pengirimannya keluar angkasa akan menelan biaya 170 miliar dolar. Itu hanya untuk satu bom dari 13.000 bom. Wajar jika dikatakan bahwa seluruh perekonomian dunia perlu mengalami perubahan demi mensubsidi keberlangsungan hidup matahari dan umat manusia. Bahkan jika kamu berhasil mendapatkan uang tunai, ada tantangan yang jauh lebih panas di masa depan. Seperti bagaimana cara membuat pesawat luar angkasa yang tidak meleleh saat mendekati matahari. Jarak terdekat pesawat ruang angkasa dengan bintang kita adalah 8,5 juta kilometer. Bahkan pada jarak sejauh itu, ia masih harus bertahan pada suhu 1377 derajat Celcius. Hanya berkat pelindung termal yang terbuat dari bahan komposit karbon, ia mampu menahan panas terik. Bagaimanapun kita mengirim bom hidrogen ke luar angkasa, bom tersebut harus menggunakan versi sistem perlindungan yang jauh lebih baik. Tambahkan itu ke bil tagihan. Dan masih ada segudang kendala teknis yang tersisa, seperti mencari lokasi teraman untuk meluncurkan nuklir ke luar angkasa, atau mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita memantau dan mengendalikannya dari jarak yang sangat jauh. Namun katakanlah kamu berhasil melakukannya. Semua nuklir kita berada di orbit, dan dalam jarak peluncuran ke matahari. Ini dia, kamu mengirimkan perintah untuk menembakkan semua bom hidrogen ke bintang kita yang berbahan bakar hidrogen. Sekarang,
kamu menunggu untuk melihat bagaimana baterai mulai diisi ulang. Sedikit lagi. Iya, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Jangkar tata surya kita terus mati. Tapi kenapa bisa begitu? Meskipun kekuatan 13.000 nuklir kita terlihat sangat besar, kekuatan nuklir ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang dihasilkan matahari. Saat ini, bintang kita memancarkan energi 70 juta kali lebih banyak per detik dibandingkan gabungan seluruh senjata nuklir kita. Bahkan jika ia kehabisan hidrogen untuk berfusi menjadi helium. Melemparkan bom hidrogen untuk menghasilkannya sama seperti melemparkan sekotak korek api ke dalam kebakaran hutan. Kamu hampir tidak dapat memadamkan api itu. Itu menyedihkan. Tapi setidaknya kamu tidak menghancurkan sisa-sisa matahari kita yang membusuk. Jika itu niatmu, kamu memerlukan sesuatu dengan daya tembak yang lebih besar. Temui bom antimateri. Ketika Big Bang menciptakan alam semesta, ia menghasilkan jumlah materi dan antimateri yang sama. Materi adalah penyusun dirimu. Bumi, matahari, dan sebagian besar benda. Antimateri itu sebaliknya, terdiri dari partikel subatom dengan sifat yang berlawanan dengan materi normal. Sederhananya, ini adalah kebalikan dari materi. Ketika sebuah partikel materi bertabrakan dengan antipartikel antimateri, mereka saling memusnahkan dalam sekejap energi. Jika cukup banyak dari kedua kubu ini yang bersentuhan satu sama lain, hal itu akan menyebabkan ledakan besar, juga dikenal sebagai bom antimateri. Inilah hasil tangkapannya. Antimateri sangat langka. Jika kamu mengumpulkan semua antimateri di planet ini, kamu hanya akan mendapatkan sekitar 20 nanogram. Sebagai perbandingan, 1 nanogram hanya sepermiliar gram. Jumlahnya sangat sedikit, bahkan jika digabungkan dengan materi, kamu bahkan tidak akan mampu merebus secangkir teh. Kamu dapat memproduksi lebih banyak antimateri, tapi biayanya setidaknya 2,7 kuadriliun dolar, dan itu untuk 1 gram saja. Ingat, kita di sini untuk menyelamatkan matahari, bukan menghancurkannya. Gak percaya? Kamu akan melihat kemana planet kita akan berakhir jika bintang kita tiba-tiba menghilang. Bahkan panas dari semua nuklir ini tidak akan membuat kita tetap hangat. Well, itulah dia gambaran jika matahari dijatuhi nuklir untuk dihidupkan kembali. Dan ini adalah cerita berdasarkan fakta sains yang telah ada. Untuk cerita lainnya ada di sisi lain, di dua sisi.